Anjay. Halo para pengangguran, sudah minum kopi? Ngopilah, karena secangkir kopi mengandung sejuta inspirasi. Apalagi kalau ada yang nemenin, pacar gitu. Kalau gak ada pacar ya istri orang juga gak apa-apa. Sama mamaku mau bang. Yo jangan mamamu juga bangsat. Oke, jangan lupa subscribe Kreator Pengangguran dan Ngopi. Gak usah banyak cincong lagi, langsung saja showtime. Pria ini bernama Arvin. Dia mempunyai masa kecil yang kelam. Ibunya koit karena kanker dan ayahnya bunuh diri pada saat Arvin masih kecil. Ayahnya selalu menyuruh Arvin untuk berdoa kepada Tuhan, tapi ayahnya justru menumbalkan anjingnya karena ayah Arvin beranggapan jika ia menumbalkan anjingnya, maka ibu Arvin akan sembuh dari sakitnya. Tapi nyatanya tetap koit juga. Dia adalah Lenora, adik tiri Arvin. Dia mempunyai masa kecil yang hampir sama dengan Arvin. Ibunya dibunuh oleh ayahnya, dan ayahnya dia dibunuh sewaktu menolak untuk beradu lendir dengan wanita ini. Kok aneh gitu ya? Kenapa gak mau? Harusnya masih sikat wae atuh. Itu yang bilang Mamang Agus ya, bukan saya. Karena ayah Lenora adalah pendeta di kota itu, dan sebelumnya pernah melawan rasa takutnya akan laba-laba. Ya, walaupun pada akhirnya koit juga karena gagal ngewe. Tapi beberapa tahun setelah kematian ayah Lenora, datanglah pendeta baru yang akan menggantikan ayah Lenora. Sebut saja dia pendeta cabul, karena emang sangian orangnya. Pertemuan antara Lenora dan pendeta ini menumbuhkan rasa anu di antara mereka, dan terjadilah berpindah ke seorang wanita yang sedang melihat koleksi foto bokepnya. Dia adalah Sandy. Bisa dibilang Sandy adalah rekan kerja ibu Arvin waktu masih muda, dan dia adalah kekasih Sandy yang bernama Carl. Mereka sedang berniat mencari mangsa untuk photoshoot modelnya. Entah kenapa mereka mengoleksi foto pria-pria yang beradu lendir dengan Sandy, kemudian membunuh mereka. Tapi saya, yang hanya seorang anak Adam ini, akan mencoba menerka tentang perilaku tersebut. Bisa saja mereka memang mempunyai fetish. Fetish itu apa ya? Semacam ketertarikan sesuatu, hasrat yang tidak semestinya. Ya mungkin kayak gitu. Kemudian datanglah seorang pria ke rumah Sandy. Dia adalah Lee, adik Sandy. Dia bekerja sebagai polisi di kota itu. Scene berpindah ke Lenora dan Arvin yang sedang ziarah ke makam orang tua mereka. Di situ pun Arvin bertanya kepada Lenora, kenapa dia selalu dibully di sekolahnya. Si Arvin yang kadung kogok pun kepada tukang bully itu akhirnya menggebok mereka semua. Sore harinya, Lenora menghampiri si pendeta cabul untuk menagih tanggung jawab kepadanya karena dia hamil. Tapi si pendeta berkilah jika mungkin bukan dia saja yang sudah mencicipi roti keju miliknya. Kok roti keju bang? Berisik. Terus gue harus bilang apa? Gembus gitu? Karena tujuan Lenora untuk menagih janji terhadap si pendeta gagal, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri.
Arvin yang mengetahui bahwa adiknya telah mati, dia pun mencari tahu kenapa sang adik mengandung. Kemudian Arvin pergi untuk menyelidiki aktivitas si pendeta cabul. Ya, kerjanya gak jauh-jauh dari ngislik, dan ngislik. Arvin yang sudah tak sabar untuk mengganti kelamin si pendeta dengan batang lidi, lantas menghampiri pendeta yang sedang duduk di sebuah gereja. Dengan segenap jiwa raga, lalu dia menembak si pendeta dan kabur dari gereja itu. Carl yang sedang mengemudi tiba-tiba melihat seorang pria yang bisa digunakan sebagai foto modelnya. Namun ternyata pria yang dia maksud adalah si Arvin yang sedang melarikan diri dari gereja. Karena Carl merasa kalut terhadap gerak-gerik Arvin, dia berniat untuk membunuh Arvin, tapi tiba-tiba Arvin yang dari tadi merasa curiga akhirnya menembak mereka berdua. Scene berpindah ke seorang pria yang ternyata Lee yang sedang digosok batang pusakanya. Lalu dia mendapat telepon bahwa kakaknya Sandy telah mati, dan polisi mencurigai jika pelakunya memiliki senjata yang sama dengan pembunuh pendeta di gereja. Singkat cerita, Lee mengetahui jika pembunuh kakaknya adalah Arvin, yang tak lain adalah bocah yang dulu dia bantu untuk mengevakuasi ayahnya yang sedang bunuh diri. Lee yang sudah merasa kabut dengan perilaku Arvin, pada akhirnya mereka saling bunuh, dan ternyata Lilah yang koit. Kemudian scene diakhiri dengan Arvin yang pergi dari kota tempat sarang kejahatan tersebut, dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah setiap orang punya kegelapan dalam dirinya. Itu tergantung kita bisa mengontrolnya atau malah tenggelam di dalamnya. Udah, gitu doang. Ya udah, kan filmnya selesai. Terus mau bahas apa lagi? Giveaway bang. Oh iya, kreator pengangguran akan mengadakan giveaway jika mencapai 1000 subscriber, dan hadiah akan diberikan untuk 10 orang pemenang. Jadi, jangan lupa bantu subscribe dan dapetin hadiah menariknya. Oke, see you next time para pengangguran. Stay ngopi.